Prabowo, tolong dong Pak Prabowo, kalau bikin kebijakan yang bener-bener aja Pak. Pak, nih lihat nih mak gue Pak. Ini masak tinggal dikit lagi mateng Pak nih nunggu surut asat doang nih airnya nih. Gasnya habis Pak. Nah ini nih, masyarakat kesal ya, karena gas sudah langka ya. Sebenarnya tidak langka ya kan guys, mungkin karena kebijakan baru pemerintah. Sampai dikit lagi udah mau finish, nggak dapet. Pengen nangis aja. Oh, sawangono, buka ono kuwi mripate kanggo menteri-menterine Pak. Rakyat ini semakin susah, semenjak aturan yang dikeluarkan. Gas LPG 3 kilo itu dilarang dijual di warung-warung kecil. Sampai saiki ya Pak, gas LPG itu menjadi barang langka. Hanya gas apa jadi susah banget. Pusing deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tuh, tukang bakso, tukang gorengan. Yang kalau tiba-tiba gasnya mau diar, ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolong, pada jadi pejabat ya. Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Di kono kosong, di kono kosong, di kono kosong, kono ya kosong, kabeh kosong, gas kok kosong. Marah ya, marah. Waduh, dibuang. Yang dimana Menteri SDM Bahlil bilang kalau LPG 3 kg itu nggak langka, tapi pemerintah lagi beresin distribusinya biar nggak ada yang jual di atas harga resmi. Bahkan sampai saat ini negara masih kasih subsidi di angka 87 triliun. Dan Ya, baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya, viral juga ya kan kebijakan pemerintah yang sudah melarang ya kan dijualnya gas LPG 3 kilo itu di eceran gitu ya kan. Waduh, tetapi di sini banyak sekali komentar netizen, emak-emak juga ya kan berkomentar ya, bisa dibilang tidak setuju juga ya kalau gas tong LPG 3 kilo ini tidak dijual di eceran, karena bisa dibilang menyusahkan rakyat juga ya katanya ya kan guys. Oke, langsung saja kita simak beberapa kekesalan para netizen, para emak-emak tentang peraturan pemerintah yang satu ini. Ini dia videonya. Pak Prabowo, tolong dong Pak Prabowo, kalau bikin kebijakan yang bener-bener aja Pak. Pak, nih lihat nih mak gue Pak. Ini masak tinggal dikit lagi mateng Pak nih nunggu surut asat doang nih airnya nih. Gasnya habis Pak. Masa gua kudu ke pangkalan dulu? Gimana sih Pak? Ya mana bentar lagi mau puasa Pak. Bentar lagi Ramadan. Kalau nyari gas aja kudu ke mana dulu gitu, ke pangkalan gas Pak. Keburu jadi apa ini masakan mak gua Pak? Ini admin Gerinda, mana sih admin Gerinda? Kalau bikin kebijakan tuh ya Pak ya, Bu ya dibikin apa tuh namanya? Apa sih tuh? Apa sih namanya? Lah susah amat gue mau ngomong gara-gara ini nih mak gue kagak jadi masak ini gara-gara gasnya habis. Yang bener-bener aja sih Pak bikin kebijakan tuh ya. Atau gimana sih? Nih gue sepanjang jalan ngelihat itu namanya agen gas Pak penuh Pak ya. Kagak kasihan apa sama tukang bakso, sama tukang somai Pak. Kalau lagi jualan di tengah jalan itu gasnya habis bagaimana Pak? Ih kagak mikir banget. Harusnya tuh ya Pak ya, kalau mau bikin kebijakan tuh dilihat-lihat dulu, diuji coba. Nah dari tadi gue mau ngomong begitu, uji coba dulu Pak. Kira-kira nih di Jakarta kayak apa di mana kayak ya, uji coba dulu nih 3 bulan kayak apa 2 bulan. Kira-kira nih, oke nggak nih kalau gue kasih peraturan kayak gini? Jangan asal tarik-tarik aja ngapain Pak? Ih gue mah gedek, gue lama-lama gue apain sih? Jangan kayak gitu nggak apa-apa. Bentar lagi puasa Ramadan ya. Nih admin Gerinda, tolonglah admin Gerinda. Admin Gerinda nih tolong Pak Prabowo, Mas Gibran lah. Gue kudu ngomong sama siapa lagi nih? Mak gue kagak matang-matang ini masak ya. Nunggu agen gas nih udah pada tutup. Saking banyaknya orang Pak. Yang bener-bener aja sih Bapak. Nah ini nih, masyarakat kesal ya karena gas sudah langka ya. Sebenarnya tidak langka ya kan guys, mungkin karena kebijakan baru pemerintah. Waduh, dari jam 8 pagi ya. Aja gitu, jangan sulit pedagang begini. Kita kan mau cari nafkah, nggak dapat gas bagaimana? Coba.
Udah ngantri capek-capek dari pagi ngantri. Udah sampai dikit lagi udah mau finish, nggak dapet. Pengen nangis saya. Aduh, kasihan juga ya. Inilah akibat aturan yang dikeluarkan pemerintah. Gas LPG 3 kilo dilarang dijual di eceran. Eleh-jeleh, jabang bayi. Delok ono Pak Prabowo, sawang ono, buka ono kuwi mripate kanggo menteri-menterine Pak. Rakyat ini semakin susah semenjak aturan yang dikeluarkan. Gas LPG 3 kilo itu dilarang dijual di warung-warung kecil. Sampai saiki ya Pak, gas LPG itu menjadi barang langka yang sangat dihargai, yang mahal Pak. Rakyat kecil ini tidak mengeluh meskipun dari pusatnya sono ya Pak 12.000 terus turun sampai di warung-warung kecil diedarkan kita beli dengan harga di atas 25.000 itu enggak masalah. Tapi ini ya jangankan murah, ada pun itu loh enggak. Pemerintah, kamu ini itu jangan mempersulit rakyat. Aku dulu itu memilih kalian supaya Indonesia ini agar lebih baik, rakyatnya semakin enak dan disejahterakan, bukan malah disepertikan kayak sekarang. Gas aja kita beli dengan uang-uang sendiri, bukan pakai uang kalian. Dan yo angel-angel. Bakal sapa baik. Sekarang lu pasti ngerasain ya, sama yang sekarang gue lagi rasain. Perkara gas. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segelas selebuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang, disuruh susah mulu susah. Kemarin cetong banget itu kalau kita beli apa namanya itu, beli bensin, no di sono susah banget katanya suruh pakai apa namanya itu, barcode apa tuh, udah ada dijalanin tuh, udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya ujubillah menjalik, udah mending kalau ada mending. Langka mending kalau ada mending. Susah banget subuh-subuh mama udah ngantri gara-gara minyak tuh. Sekarang ada akhirnya tetep bayar harganya kagak turun-turun. Sekarang masalahnya gas ngapa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih tukang nasi uduk, tuh tukang bakso, tukang gorengan. Yang kalau tiba-tiba gasnya mau diar, ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolol, pada jadi pejabat ya. Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana. Orang miskin kagak dikasih senang pisan. Gilirnya kalau mau ada cara coblos orang miskin pada dibebein. Kebangetan banget gila udah begini mah kagak ada yang orang mana ngomong belain kita pisan ini. Lu kok kesel banget, tegas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain sehari 2 hari udah mau sebulan begini bae. Dulu orang enak-enak masak pakai apa namanya, pakai kayu katanya, pakai gas biar mudah tai anjing mudah. Orang bikin udah pada merasa enak pakai gas, pakai disusah-susahin, belanja di sini orang ada, beli di sana orang ada, udah reader. Kalau kata nyair mau orang pada keburu modar, pada nungguin makan. Jadi kesel banget. Pada tahu gak di sini pangkalan pada jauh, apa segala macem, romannya disusah-susahin banget. Dari bensin, dari minyak kelapa, dari apa lagi namanya tuh TV, dulu TV udah bener-bener tinggal colok, jetrekin, pakai segala STB. Sekarang akhirnya banyak banget tuh TV pada ngembrek, orang kepake. Gara-gara apa? Kagak semua orang mampu beli STB, ngerti kagak? Kalau bikin peraturan yang pernah enak apa? Kalau apa kata kalau dibilangin STB gratis apaan? Dapat STB gratis yang dapat, yang kalau kagak tetap aja TV-nya pada ngembrek, no ujung-ujungnya jadi apa? Jadi rongsokan. Aturan orang enak bakal nonton, jadi kagak bisa nonton. Sekarang gas diginiin, gas mulu, gas dimasalahin. Ngapa sih emang? Dulu dikeluarin, sekarang mau disusah-susahin. Mau apa gimana maksudnya? Gua agak ngerti banget kalau begini. Gua pengen buat kongko dah. Amin yang bikin peraturan, gua pengen nanya ngapa digituin. Lo orang miskin jadi disusah-susahin banget. Agak mikir pisan itu tukang gorengan semua sekarang orang usaha rata-rata pada pakai kompor, pada pakai gas.
Ilo kan dia, kompornya modar. Lagi goreng setengah jadi itu, udah ke pangkalan dulu yang jalannya lama banget. Kurang lebih makan waktu 30 menit 1 jam. Kalau deket kalau kagak, jadi susah banget romanannya. Gua kesel banget kalau begini, gua pengen jeritan banget dah. Jadinya masak, kita pada mikirin gas, masak wanti-wanti nih. Emak-emak itu olok banget namanya gas, ngerti kagak? Belanja di sana susah, belanja di sini susah, semuanya disusahin. Roman-romannya orang miskin, orang boleh hidup. Bakal sapa baik, yang pada jadi pejabat dah, sapa baik ya dah. Jangan bikin orang kita susah, jangan kalau dibayar-bayar kalau kita menyoblos doang. Di kono kosong, di kono kosong, di kono kosong. Kono ya kosong, kabeh kosong, gas kok kosong. Marah ya, marah. Waduh, dibuang. Lagi kosong di Bali guys, memangnya CPO ada yang bisa banteng-banteng. Kalau Wisman, saya juga bisa banteng. Gimana nih Bapak Presiden? Kan kasihan ya ibu-ibu rumah tangga yang mau masak, nggak punya gas. Akhir-akhir ini nyari gas melon 3 kg makin susah dicari. Ada yang harganya naik, stok terbatas, dan orang-orang harus antri berjam-jam. Yang dimana Menteri SDM Bahlil bilang kalau LPG 3 kg itu nggak langka, tapi pemerintah lagi beresin distribusinya biar nggak ada yang jual di atas harga resmi. Bahkan sampai saat ini negara masih kasih subsidi di angka 87 triliun dan nggak ada yang dipotong. Tapi nih ya, kita kan tahu di lapangan, realitanya banyak warga di berbagai daerah itu kesulitan dapetin gas. Ada yang harus antri berjam-jam, ada yang rela hujan-hujanan, bahkan ada yang terpaksa pakai kayu bakar buat masak. Harga pun naik dari 22.000 jadi 25.000, bahkan ada yang 30.000. Buat pengecer tanpa nomor induk berusaha alias NIB udah nggak boleh lagi jual LPG subsidi. Akibatnya stok di warung-warung itu habis dan warga harus cari ke tempat yang lebih jauh. Sekalipun ada oknum yang menawarkan, pasti harganya ditembak jauh lebih tinggi karena stok terbatas. Oh iya, kemarin gue juga sempat bikin 2 konten nih buat yang mau daftar jadi penjual resmi serta yang mau cari tahu lokasi penjual resmi terdekat di daerah kalian itu di mana aja. Nah, kalian bisa cek video gue sebelumnya ya. Jadi sebenarnya ini itu beneran karena stok aman tapi distribusi lagi diatur, atau justru kebijakan baru bikin makin susah gitu loh. Nah, kalau teman-teman sendiri di daerah kalian susah nggak nih dapat LPG juga? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya. Pangkalan-pangkalan, memang kalau pengencer-pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Artinya pengencer yang ada di komplek perumahan itu juga akan berubah statusnya? Berpotensi bisa kita rubah untuk menjadi pangkalan, selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi. Jadi menyangkut dengan LPG. Pertama dulu sampaikan, LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama. Bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu sama aja, nggak ada. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas. Tetap sama. Yang hal baru itu begini ceritanya. Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen. Agen menyuplai ke pangkalan. Pangkalan menyuplai ke pengencer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000, 6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah, kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa
kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah, cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Ini lagi heboh banget anak-anak Abah Burung Kutul nyuruh gue untuk bahas gas langka. Apa katanya? Oke gas, mam tuh oke gas katanya. Iya belegu, kalaupun Abah lu menjadi presiden, apakah dia bakal datang ke kampung lu untuk ngecer gas? Oke lah kalau begitu kita gas, oke gas. Lu lihat nih, anak-anak Abah Burkun ini Prilly Latukonsina, si paling wanita independen. Nah lu lihat nih, si wanita independen ini ya, masa pakai tabung gas melon. Kenapa pembelian tabung gas melon diperketat? Karena ini ya, gak sesuai dia. Tabung gas melon yang harusnya dinikmati oleh rakyat miskin ya, gampang diakses sama orang kaya. Ada semua undang-undangnya sudah jelas ya. Tabung gas melon itu untuk orang miskin. Tapi apa yang terjadi di lapangan lagi? Oknum pengecer juga bermain. Kenapa sekarang beli gas melon harus pakai KTP dan juga diminta untuk beli langsung ke pangkalan resmi supaya nggak bermain mereka? Ini salah satunya orang kaya yang memakan hak rakyat miskin. Tapi memang pemerintah ini, pejabat-pejabat ini dibayar tinggi-tinggi tapi tolong. Nggak dipikirin dia itu kalau permintaan tinggi, pangkalan juga sedikit, ya semakin langka lah. Ya guys, tentang gas yang ya bisa dibilang pengecer sudah nggak dikasih ya untuk jualan gas LPG 3 kilo. Kalau misalkan pemerintah memberikan pangkalan ataupun kita membeli ke pangkalan saja gitu kan, ataupun peraturan barunya supaya gas LPG ini 3 kilo ini semakin murah gitu ya kan, ya pemerintah harusnya perbanyak pangkalannya ya kan, supaya apa ya kan, karena tidak semua orang ya kalau habis gasnya terus pergi ke pangkalan kalau deket ya kan. Nah misalkan kayak aku nih nggak tahu lagi ini pangkalannya di mana ya kan, kalau sejam gitu kan, 2 jam nggak tahu ya kan. Nah menurut aku kalau misalkan pemerintah mau jual gas LPG 3 kilo ini di pangkalan saja gitu ya kan, harusnya pemerintah memperbanyak pangkalan ya, kasih orang izin lah untuk buat pangkalan gitu ya kan. Nah itu solusinya ya. Kalau misalkan nggak diperbanyak ya memang susah lah masyarakat kecil ini ya kan, baru masak terus airnya belum mateng kayak, ataupun lauknya belum mateng gasnya habis, terus mau pergi ke pangkalan 30 menit, waduh itu semakin susah lah kita ya kan guys. Nah untuk Pak Prabowo dan Pak Bahlil coba dikaji lagi nih. Kalau misalkan Pak Bahlil ya ingin gas LPG 3 kilo ini dijual hanya di pangkalan, ya menurut aku ya harus diperbanyak pangkalannya gitu ya kan, sebanyak mungkin. Nah guys, gimana menurut kalian nih? Ya ini masih mungkin baru awal-awal ya, tapi kita lihat aja lah, nanti pasti pemerintah akan membenahi lah ya kan, pasti. Apalagi Pak Prabowo melihat rakyatnya susah dapat gas, pasti nggak mau lah ya kan. Kita tahu sendirilah sifatnya Pak Prabowo ya kan, pasti nggak mau rakyatnya susah. Tetapi jangan digoreng juga gitu ya kan. Kalau gas agak sedikit langka kayak gini, yang diserang itu Pak Prabowo ya kan. Tenang aja, saya yakin dengan pemerintahan Pak Prabowo nggak akan mungkin Pak Prabowo melihat rakyatnya susah. Aku jamin 1000% guys. Tak lama lagi ini ya, sehari, 2 hari, 3 hari nanti pasti ada pernyataan dari Pak Prabowo soal gas ini. Nah guys, gimana menurut kalian? Kalau di tempat kalian masih langka nggak ya gas gas LPG 3 kilo ini? Kalau di tempat aku jujur aja aku belum tuker nih guys ya. Karena aku juga masih pakai 3 kilo guys ya. Nah guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.